lagi dengan saya Rantian dari Penyuluh Kanwil Kemenak, khususnya Kecamatan Bukit Batu. Apa kabar saudara? Sebelum kita mulai hari ini atau mengakhiri hari ini, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Khususnya saudara yang berbaring di rumah sakit maupun yang di rumah-rumah karena tidak ada biaya, yakinlah bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Tetap punya pengharapan, tetap punya iman. Dalam cerita Alkitab diceritakan ada seorang yang menderita sakit lumpuh selama 38 tahun. Dan berbagai alasan dia mengatakan, kita baca saja dalam Yohanes pasal 5. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaris sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi pada waktu itu saudara, ada berbagai macam banyak orang sakit, baik timpang, lumpuh, buta yang menantikan mujizat khasiat dari goncangan air di kolam Bethesda. Saudara yang terkasih, hari-hari ini sebagai orang yang percaya, mungkin kita juga termasuk dari saudara-saudara kita ini yang menantikan mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan diceritakan di sini ada seorang lumpuh di situ yang terbaring 38 tahun. Kenapa? Karena dia selalu kalah, saudara. Dia tidak bisa karena dia lumpuh. Satu ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, maukah engkau sembuh? Ada hari ini yang Tuhan minta satu pertanyaan khusus bagi saudara dan saya. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh mengandung pengertian apakah kita punya iman. Jadi iman kepada kuasa Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Jadi bukan air kolamnya yang menyembuhkan, itu cuma media dan sarana, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja yang menyembuhkan saudara dan saya. Jadi hari ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah punya iman. Ketika Tuhan menawarkan firman-Nya, firman mendapat pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Tuhan katakan maukah engkau sembuh? Punyalah iman. Alkitab mencatat iman sebesar biji sesari bisa memindahkan gunung. Artinya apapun permasalahan kita hari ini, ketika kita punya iman, kita sanggup mengalahkan masalah itu. Yang kedua, ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi iman yang dinamis itu saudara bukan hanya percaya. Iman yang dinamis dan hidup itu ada tindakan. Ketika kita tahu, kita dengar bahwa ada Tuhan Yesus di situ dan Tuhan Yesus menawarkan sesuatu, Alkitab mengajarkan kita bukannya duduk diam, tapi ada tindakan yang keluar dari respon kita terhadap firman Tuhan, terhadap pernyataan Tuhan dan tawaran Tuhan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari itu adalah hari Sabat. Bagi orang Yahudi hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus kita adalah melampaui hari Sabat. Jadi iman yang dinamis bukan hanya percaya, ada tindakan dan iman yang melampaui segala sesuatu. Iman itu masuk akal dan melampaui akal, saudara. Karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang yang baru sembuh, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau mengikut. Dan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Rupanya orang lumpuh ini belum mengenal Tuhan. Tetapi melalui karya yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dia mengerti bahwa di depannya ada satu pribadi yang sanggup bukan hanya menyembuhkannya, tapi satu pribadi yang sanggup membawa keselamatan kepadanya. Dari hari ini saudara, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan kita semua, bukan hanya kesembuhan fisik yang Tuhan lakukan, melainkan kesembuhan batin dan seluruh kehidupan kita. Ketika kita datang pada Tuhan punya iman, percaya dan punya tindakan iman dan iman yang melampaui akal, di situ kuasa Tuhan akan bekerja dan memberikan saudara dan saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengalami sakit, permasalahan. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Tambahkan iman di hati kami untuk sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Berkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara kami dan siaran kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.